kapan nih tim pengacara boleh masuk dalam agenda gitu kan, dan benar-benar perang mereka udah nyiapin segini, cenah kata si Bapak Kris. Kayaknya kalau misalnya segini ya kan, ditabokin ke mukanya langsung pelenger kayaknya. See, are you still here? The package is already arrived. Iya kan, Bapak Kris ngomong kan, kami sudah punya bukti setebal ini untuk siap kita pertarungkan gitu kan, siap kita untuk perjuangkan nanti di pengadilan segini. Udah kayak kasus Nikita Mirzani, kata gue mah kalian harus siap-siap ya, otak kalian jangan penuh dulu selama 1-2 bulan ke depan. Karena sidangnya private kan, nanti bisa aja nanti sidang untuk segmen yang berikutnya sidang terbuka. Oh, kalau memang dijadiin sidang terbuka, kalau udah bahas berkas perkara, ya kan, masalah tuntutan dan segala macem, ya, dibuat gila, kita stres, perang, kena banned ntar semuanya. Oh, dengan Nurul, salam ya, ini udah datang ya, nanti aku minum. Seru lah. Nanti tambah lagi pengembangan, nggak diajak ya yang sok nuntut pelecehan seksual, nggak nyambung ya. Ya, nggak usah ikut-ikutan pelecehan seksual, nggak diajak, diem aja, kerja sama Piara sama Gadun sana. Makin banyak konten kreator yang dari ranah hukum segala macam pada lahir tuh muncul ke permukaan. Gini ya. Dokcin mencoba untuk melihat dari kedua sisi masalah CCTV ya. Ini bagus nih. Aduh, nanti kena banned nggak aku? Diminumnya 2 ya, masukin 5 menit ya Desi ya. Ini teh Roseli, bagus untuk ya kolesterol segala macem. Herbal, mudah-mudahan. Fix Gio nggak punya kerjaan. Gini ya, dari CCTV sebenarnya mau yang pendek maupun yang panjang juga RO sama SW udah terlanjur gila kata gua mah, ya kan? Tapi kan sebenarnya pada harfiahnya RO tuh sebenarnya ingin menunjukkan kebenaran aja, mungkin kata Dok Cima kebenaran aja CCTV-nya yang ono gitu kan. Tapi memang posisinya juga pasti yang beberapa detek itu juga kan pasti pihak SW juga membutuhkan klarifikasi dong, sebenarnya apa itu bukan marah karena setiap hari marah, karena di situ kan disebutin sebenarnya SW pengen defensif bahwa gua marah pada saat itu bukan karena gua marah juga setiap hari, mungkin kayak begitu ya kan, tapi karena ada alasan dengan dia akhirnya dengan ininya keluarin semua full CCTV itu karena alasan sudah di ujung tombak lah begitu kan, akhirnya muncul tuh perselengkian. Tapi apakah membuat dari pihak dari SW jadi menang? Enggak, jadi kacau dua-duanya. Dokcin mah akuin aja itu, pembukaan CCTV itu tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dimenangkan, dua-duanya jadi ngebuka aja intinya ya kan. Kalau bukan gara-gara si SW ngomong di itu yang mantan balik segala macam perselengkian, nggak akan muncul tuh yang sosok ngaku pelecehan seksual itu. Ya kan? Padahal sebenarnya banyak hal yang perlu dibahas di situs CCTV yang menjadi main attractionnya sebenarnya masalah teknikal perpindahan. Tapi kan yang lainnya juga tidak kalah mencuri perhatian kita kan. Akhirnya dari situlah pengembangan itu menjadi kemana-mana, akhirnya sampai di titik pembukaan aib dari SW sendiri yang dari masa lalu, yang sebenarnya berita-berita ini siap untuk kita debatkan nih, tapi belum ada curi start nih, belum ada yang curi start ini masalahnya. Ya, Ritz-Carlton segala macam ya, karena juga ada encounternya dari
Densu juga podcast di sana kan yang mengatakan 1 bulan di rumah adiknya. Di situnya aja kan udah gini, yang 1 bulan itu aja yang di rumah adiknya, di situ aja dia udah mematahkan pengakuan si SW sendiri, betul nggak? SW ngeblunderin dengan pengakuan dia di Densu. Jadi makanya kata Dokcin di sini tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang kalah, sama gitu. Thank you, ya kan? Walaupun dia mencurhat, padahal mah kalau kata Dokcin mah daripada munculin CCTV itu mendingan munculin CCTV yang mana kayak gitu ya. Ya kan? RO bilang 1 bulan di hotel, SW bilang, nah di situ bukan rumah Rompo, rumah Ade yang aku dengar dari Densu mah. Jadi Ritz Carlton itu tidak ada dalam bahan pembicaraan dia di Densu sebenarnya. Ya kan? Dia si SW cuma bilang 3 hari 3 hari di hotel gitu kan, something like that gitu. Baik, hai anak Aceh. Kalau yang katanya live jauh-jauhan tuh kapan sih? Yang mana live CEO sama SW jauh-jauhan? Itu edit, bisa-bisanya fans aja itu mah. Iya, itu 1 bulan 3 kamar, itu 1 kamar untuk SW, 1 mungkin untuk anak-anak, 1 lagi untuk orang tuanya SW pada saat itu. Ya itu bohong, enggak. Maaf ya, walaupun Dokcin tahu itu yang ngeditnya pembelanya RO ya, tapi juga bukan berarti Dokcin harus bela semuanya, maaf. Jadi banyak fans-fans yang pendukung RO yang mereka juga maaf banget ngasal, blunder, malah memperkeruh atau bisa dibilang seperti kayak penyusup. Ya, kalau yang Dokcin anggap memang benar, kalau enggak, karena di dalam pembelaan satu case A dan B pasti ada fans yang benar, ada juga pembela-pembela yang nggak ngotak kalau kata gue mah. Ya, sama kayak fansnya di SW juga, kalau memang pembuktiannya benar ya gue coba cermati. Tapi ada juga pihak-pihak yang memang hanya sekedar pengen huru haranya aja, entah dia bela apa enggaknya SW, penting dia dia datang dengan mengatakan bahwa saya fans SW, padahal dia tidak tahu apa yang dia harus bela. Akhirnya ngerusak kan, penggiringan opini, fitnah, pelahiran hal-hal yang justru padahal udah diwanti-wanti dari fans yang bener, berotak, dibuyarkan sama fans yang sama pembela gitu loh. Itu udah nggak aneh, ya itulah namanya buzzer. Itu namanya fans abal-abal yang kayak begini yang kadang harus hati-hati. Makanya kalau ada bukti apapun jangan kalian telan aja langsung dijadiin VT, kita nanti kena jebakan. Apalagi kalau misalnya kita-kita yang dianggap menjadi tolak ukur untuk bersuara ya gitu loh. Ini kan bisa riskan gitu. Makanya kalau kalian kasih tau ke Dokcin nggak mau. Apalagi kalau yang Jorgi itu CCTV itu, maaf banget demi Allah, gua aja yang segini gua ada hal yang pengen gua benci dari SS semua, enggak, gua masih punya nalar dan otak. Gua ngeliat, gua bisa bilang CCTV itu bukan, kita masih punya jiwa diplomatis ya, kita punya namanya jiwa yang berbicara sesuai dengan realistis dan logika gitu kan. Di situ Dokcin ngelihat itu bukan mereka, bisa-bisanya aja itu mah dari oknum fansnya RO yang Dokcin bisa duga adalah penyelundup atau yang pengen menghuru harakan. Yang kayak gini-gini yang harus dibasmi kalau menurut gue mah. Iya, sebenarnya kan awalnya simple, tapi akhirnya memilih untuk peperangan begini, ya udah. Kalau sama Jorgi nggak ada. Kalau sama JO itu memang tidak ada perselengkian, tapi ada banyak video-video yang mereka kelihatan seperti closer ya. Itu dan itu terdokumentasi secara mereka yang makan, yang suapan gitu kan, atau enggak kedekatan ipar lah gitu kan. Itu Dokcin kembaliin lagi ke perspektif kalian masing-masing ya. Karena Dokcin juga nggak mau bilang bahwa ada terjalin perselengkian di antara mereka, karena kita tidak punya cukup bukti dan
realistisnya dari hal ini gitu loh. Sebenarnya kita berkomentar lagi ketika kedua belah pihak ada yang ngasih bukti baru, Dok, biar jelas. Iya, Dokcin nggak mau ngebahas sebenarnya kalau memang bukan sesuatu hal yang gua harus selama tiap hari gua gunjingin, enggak. Ya kan? Ada berita CEO buka angkringan, Dok, di kontrakannya S. Dah lihat? Angkringan? Angkringan apa buat orang jongkok? Ya Allah. Daripada buka angkringan mendingan bantuin bayar itu kontrakan. Gua mau nanya SW, lu ngapain keluar negeri? Ya, situasi ekonomi lagi pelik begini, lu malah pergi-pergi keluar negeri, mau ngapain? Awas ya kalau lu bawa CEO ya, ada di VT ntar ya. Ya, Dokcin kasih tahu masalah visa. Tadi kan Dokcin udah kasih tahu, kan kalian masih banyak mungkin yang baru masuk nih ya. Visa itu kalau misalnya hak asuh anak di bawah payung hukum secara resmi, hak asuh anak secara resmi sudah di pihak siapa, itu bisa tanpa persetujuan dari pihak yang tidak dapat hak asuh anak untuk visa perpergian traveling ke luar negeri. Ya, tapi kalau misalnya hak asuh anak itu atas kesepakatan tanpa sidang-sidang, kan di sini kan mereka notaris sama pihak pengacara aja masing-masing, itu harus tetap mereka pakai tanda tangan kedua belah pihak. Itu yang tadi Dokcin pelajarin, ya. Kalau misalnya udah resmi hak asuh anak, tidak perlu. Tapi ada bisa pakai surat kuasa sebenarnya tanpa harus RO datang sama-sama tanda tangan, bisa pakai surat kuasa. Tapi apakah RO mau melakukan itu? Tahu kan? Itu dia kucing, guys. Kalau misalnya bener-bener nih si SW berangkat ke luar negeri, keterlaluan lu lagi sidang-sidang begini, lagi pelik ekonomi, lu buang-buang duit dari mana itu? Ya kan? Terus nanti bisa jadi perkara nih masalah tentang visa. Kalau memang lu bisa lancar keluar, siapa yang nanda tanganin? Jangan ada sogok-sogokan ya sama pihak duta besar ya. Ya, nggak ada sama imigrasian. Oh, udah berangkat ya? Yang kemarin, kok gue nggak tahu. Mereka pergi kemana? Bosan dengan telinganya isu aib SW, mending nonton Menteng Family, Anci, Selby. Siapa lagi itu? Ke Korea. Bulan apa itu? Gue kemarin. Lah. Oh, udah. Ya, gue jarang ngeliat yang si SW. Siapa yang tanda tangan? SW lu enggak sih? Lu tuh kesepakatan loh masalah tentang hak asuh anak. Ya, secara hukum, payung hukum belum resmi. Kok bisa? Dari korupsi. Apaan? Dari hasil jualan gift apa? Dari hasil jualan gift pendapatannya aja live yang baju daster cuma 2 jutaan, gift dapat cuma di bawah 30 juta, mau bayar apaan keluar ke Korea? Bayar untuk parkirannya doang. SW buat visa harus ada surat pernyataan dari bapak atau ibu yang nggak dapat hak asuh. Iya, SW banyak yang dilanggar di perjanjian. Tengil-tengilnya si SW tuh bawa anak-anak ke sana. Padahal RO bilang sendiri waktu di live TikTok yang waktu sempet jadi bahan pembicaraan kita kan. Tahu kalau mereka tahu, tapi apakah persetujuan dari RO enggak? Surat kuasanya, karena gini,
kalau hak asuh anak memang sudah gini, ada alternatif, bisa kasih surat kuasa tanpa harus RO datang menyetujui untuk boleh anak-anak itu berangkat, ditandatanganin. Enggak. Oh. Bukan SW namanya kalau bukan tengil. Pakai kredit card RO lah. Itu Korea berapa di CEO pasti disemputin. Gue yakin CEO pasti diajak. Atau enggak gini, Dokci punya plot twist ya. Punya plot twist bahwa kalau sebenarnya sama CEO ini mereka udah renggang. Kata gua mah. Ya, boleh lah. Soalnya karena bener-bener minim banget kok kata gua mah. Kau juga ya. Itu berasumsi gue. SW banyak salahnya tapi tidak mau disalahkan. SW selalu berkata semua keinginan anak itu ciri orang MPD, mobil mewah, tas mewah, dan lift keinginan anak. Iya, pastilah. Pokoknya nanti kalian cari ya, kalau misalnya ada CEO posting di mananya, ya kan? Atau ini berarti kan ada aja kalian pasti nemu, ternyata ada satu potongan atau suara atau apa, nanti CEO ternyata ikut ke Korea. Wah, gitu. Ikut ke Korea bagaimana, duitnya nggak cukup. Ya, pergi-pergi kemana-mana, rumah lagi nggak cukup lah, nggak tahu kesana operasi lagi kali. Bilangnya mah bawa liburan anak-anak, atau kesana operasi. Hidungnya diginiin kayak Pinocchio, dipanjangin. CEO selama sidang mediasi belum selesai, katanya CEO memang disuruh mundur dulu. Ya sekarang gue mau nanya, dia manfaatnya apa? Kan hanya pacar, hanya lucu-lucuannya untuk SW. Kalau secara uang apa? Secara kekuatan untuk persona dalam case ini apa? RO tidak CEO tidak dibolehkan dan mengharuskan ada peran dalam hal ini. Personanya tidak ada. Ya namanya cuma pacar. Ya sekarang gini, lu pacaran sama janda. Ternyata si janda ini punya kasus sama mantan suaminya, apalagi udah ngomongin ekonomi. Sekarang lu kalau jadi kayak begitu bagaimana? Maupun mau kondo, maupun lu adalah cewek simpanan. Coba, masa lu mau ikut-ikutan sosok ngebela siapa lu? Apalagi notabene-nya lu yang gak punya uang, cuma modal luar doang, tampang. Logikanya gitu aja ya, lu gak mau ikut-ikutan lah. Kasarnya ya udahlah, gue mau ini aja, cari aja yang lain. Atau enggak, kalau lu sebagai orang yang pengen hidup hip-hipura nggak mau dibebanin kan. Udah jelas dia punya janda, dia janda punya anak, kebutuhan besar, ya kan? Ya si CEO mah nggak mau dibebanin lah. Modalnya apa? Modal gombal dia mah. Yang penting mah, ya kan? Modal gombal lah. Ya balik lagi pasti mungkin ada, tapi hanya untuk itu aja. Jangan dibela-bela gitu, perannya apa sih sebenarnya, ya kan? nggak ada ini faedahnya. Kalau kata aku mah mendingan, aduh ya memang sih, kan Dokcin bilang ya, CEO sampai kapanpun tidak bisa dan tidak boleh untuk dimunculin sampai situasi SW sama RO benar-benar tuntas. Benar nggak Jin? Ya kan? Baru kalau lu mau masuk lagi untuk rebranding ya, untuk memulai dari nol tahun depan, gue kasih saranin paling aman tahun depan, terserah lu mau bagaimana. Yang penting karena kasus perkaranya RO ini sama SW itu sampai September itu masih bakal berjalan. Bahkan nanti kalau memang gagal mediasi hak asuh anak, bisa buka perkara nanti sidang. Nah lu mau ngapain kesana ntar? Nggak ada perannya. Jadi capacity kamu tuh memang udah sampai sebelum case ini jadi besar, dan capacity kamu akan diperlukan lagi sama SW nanti. Sabar aja, kerja dulu aja lah, cari uang serabutan dari mana. Ya, kecuali kalau lu bonafit, tajir melintir,
kenal sama pengacara ini, ya kan? Lu adalah bener-bener komisaris. Lu yang bilang, udah stop masalah uang, aku aja, gitu kan? Lu jadiin tuh sama SW, lu boleh pasang-pasang kuda-kuda di depan SW, ya kan? Tapi kalau ini adalah keterbalikan kisahnya kayak Upik Abu kamu tuh. Jadi udah paling bener memang lu hilangin bacot sama tengilnya, ya. Kalau mau kayak begitu lu live private lagi, biar si Gios Sargios yang pada becek lihat lu komunikasiin sama mereka di pihak untuk masalah tentang birahi aja udah. Kalau masalah profesional, rumah tangga segala macem, nggak usah ikut campur, udah cukup lu pansosnya kemarin. Ya. Oke guys, Dokcin udah dulu ya. Iya, udah. Dokcin wis heula maghrib ya. Jadi gitu. Dokcin di sini hanya ingin mengedukasi kalian, bagi kalian yang bingung masalah tentang namanya simulasi tentang hak asuh anak ini. Pengadilannya yang seperti tadi, 30 hari secara fokus antara kedua pihak orang tua tanpa ada kuasa hukum masing-masing, ya kan? Nanti bisa dinyatakan di 30 hari itu apakah gagal, apakah akan diteruskan karena dari pihak hakim mediator belum menemukan titik yang mumpuni, dengan nanti akan memasukkan pihak tim pengacara masing-masing untuk pembukaan bedah laporannya, ya kan? Dan itu hanya diberikan batas 60 hari. Untuk kesananya lagi, Allahualam bagaimana dari pihak tim hakim segala macamnya memutuskan. Tapi kalau memang ternyata pihak hakim mengetok palu bahwa ini udah gagal karena sama-sama terlalu kuat, sama-sama terlalu fatal, ya, mereka akan gagalkan. Again, kalau misalnya hak asuh anak itu jadi diketok paluin, mereka melihat bahwa orang tuanya ini dua-duanya in case tidak kompeten, hak asuh anak itu bisa diberikan ke pihak ketiga, yaitu ke nenek atau kakeknya yang masih berhubungan erat sama keluarga, masih benar-benar aktif. Atau enggak nanti bisa ke kakaknya yang lebih besar. Tapi kalau ke kakak yang besar itu hak asuh anak bisa diberikan kalau dia udah 21 tahun ke atas, which is kalau, tapi kan Betran ini kan secara hukum memang menjadi anak, tapi at the end of the day secara kacamata hukum mungkin mereka akan lebih yang darah daging, ya kan? Jadi intinya pihak ketiga tidak menutup kemungkinan mau dari pihak RO atau pihaknya SW yang akan justru mendapatkan hak asuh anak mereka. Kalau dua-duanya menurut hakim mediator tidak kompeten, ya, gitu. Oke. So guys, itu aja yang Dokcin bisa sampaikan hari ini. Besok kita lanjut pagi lagi, oke? Thank you so much untuk kalian mendengarkan Dokcin, udah komen.